Takalar salah satu kabupaten di Sulsel yang sangat rawan untuk korupsi, dan salah satu tadi sub indikatornya itu masih banyak yang 0%. Apakah kita pakai PSLB ya. Nah, selanjutnya bersiap-siap kami mengundang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan. Kemudian Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Kemudian lanjut. Bapak Ibu semua yang kami hormati, bisa dilihat jejak digital dari 23 sampai 2024. Ya, Bapak Ibu sudah tahu lah bagaimana terjadinya fraud, tindak pidana korupsi. Ya, masih nampak juga takaran terkait beberapa kasus korupsi yang misalnya tentang BNPT, terus dana pasar, tentang pasir laut, itu kan memang sudah terpublish, sudah ada jejak di bidangnya. Nah, kita monitor sendiri bahwa itu terkait fraud. Nah, kalau di fraud sendiri, ini mungkin bisa lihat sendiri di atas. Jadi 3 besar kasus itu atau kebohongan untuk tujuan merugikan pihak lain. Seperti itu. Jadi dia perilaku itu fraud. Sebelum kita masuk ke bahasa misalnya ya, karena kan kita terminologinya kita ambil dari luar. Takalar salah satu kabupaten di Sulsel yang sangat rawan untuk korupsi, dan salah satu tadi sub indikatornya itu masih banyak yang 0%. Apakah itu berarti Takalar itu masih rendah pencegahan korupsinya kalau melihat dari indikator tersebut? Ya, itu kan ada 8 indikator tadi kan, yang warna hijau itu terkait dengan perencanaan. Sedangkan yang 7 tadi belum dipenuhi, dan ada dari 7 indikator tadi ada beberapa parameter masih 0 nilainya. Nah, itu menjadi PR besar bagi kepala dinas, kepala UPD segerakan. Dan salah satunya udah dipenuhi nih tadi sama teman-teman inspektorat, apa? Sosialisasi anti korupsi. Kan salah satunya ada tuh. Nah, gitu loh. Jadi kalau teman-teman rekan-rekan wartawan bertanya, apakah rentan sekali? Itulah yang sudah dihitung oleh KPK, kira-kira gitu. Kalau rentan, apakah jika dibandingkan dengan penindakan yang selama ini didampingi oleh BPKP itu selaras dengan jumlah perkara atau penindakan yang ditangani? Ya, jadi kalau BPKP sebetulnya sudah sangat minim penindakannya. Malah
hampir sebagian besar itu kita pencegahan, ya, melalui apa, pendampingan terkait bagaimana FRA ataupun FCP, Fraud Control Plan, ataupun bagaimana mengajari terkait dengan audit berbasis risiko, ya. Terus kalau dibilang bagaimana dengan kasus-kasus yang terjadi, itu hanya bagian daripada kegiatan kami atas permintaan APH, baik dari Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Polda, Polres, kira-kira gitu. Ya, dari pengalaman BPKP daerah yang sangat rawan korupsi seperti Takalar ini, bagaimana kondisi dari analisis BKP, kondisi korupsi, kondisi pengelolaan keuangannya begitu? Ya, makasih. Jadi tadi kan sudah kami sampaikan bagaimana seharusnya PR-PR yang harus disegerakan oleh pemerintah Kabupaten Takalar melalui OPD-OPD yang terkait. Kalau itu bisa dipenuhi, apa yang sudah menjadi parameter-parameter yang masih belum capai nilai atau masih nol, saya rasa pencegahannya akan lebih baik gitu loh. Dan nggak perlulah penindakan itu terjadi gitu loh. Karena akan diapresiasi juga oleh KPK. Karena KPK juga tidak sembarang dia melakukan pengukurannya. Jadi percayalah, Pak Bupati pun bilang tadi sementara berproses, dan kami percaya itu berproses, dikawal juga teman-teman APIP gitu loh. Dan kami BPKP siap untuk membantu mana lagi terkait dengan pencegahannya, kira-kira gitu. Terima kasih. Oke, makasih ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.